Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya akan membacakan beberapa warta hari ini. Kebaktian umum pertama, Minggu tanggal 9 Agustus 2026, tema Berkat di Tengah Pergumulan, dilayani oleh Pendeta Yolanda Pantau dari GKI Surya Utama. Persekutuan doa GKI Karbela diadakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, pukul 7 malam, dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus, tema Doa dalam Kesesakan. Persekutuan senior atau lanjut usia GKI Karbela diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 jam 2 siang, dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus, tema Umur Panjang di Tangan Kananmu. Pada Minggu, tanggal 20 September 2026, kebaktian umum pukul 9 pagi akan diadakan sakramen baptisan kudus anak, dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus. Bagi orang tua yang akan membaptiskan anaknya, dipersilakan menghubungi tata usaha GKI Karbela atau kepada penatua. Selamat ulang tahun buat Li Yuli, yang kedua Ginawati, yang ketiga Jesin, Elizabeth Magdalena, Akwingga Weliana TDS, Leonora Asa Panjaitan, Niwayan Wintari. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu umat KJ 3 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan berkat di tengah pergumulan. Firman Tuhan yang mendasari tema kita terdapat dalam surat Roma ke-8 ayatnya yang 28, berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darah-Nya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja takkan punah selama-lamanya. Dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Marilah dengan kerendahan hati kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Allah Bapa sumber kasih karunia, kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu yang telah menuntun kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami melalui setiap pergumulan, sehingga kami beroleh kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami mengaku di hadapan-Mu sebagai manusia yang lemah. Kadangkala kami fokus pada pergumulan hidup, sehingga melupakan berkat-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan tertunduk dan memohon, kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan keadaan kami, sehingga kami tetap bersyukur atas berkat-Mu dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Dengarkanlah kiranya doa pengakuan dan permohonan kami, yang kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Kehidupan. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan,
Kini terimalah berita anugerah yang terdapat dalam surat 1 Petrus kedua ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman dikhianati, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jika padaku ditanyakan apa, akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang di hadapan-Mu dalam segenap keberadaan kami. Engkau tahu Tuhan lelah dan letih kami, Engkau tahu semangat kami yang seringkali sudah di ujung tanduk, Engkau tahu segala pengharapan kami, segala permohonan dan doa-doa kami. Maka biarlah saat ini Tuhan dalam segenap keberadaan kami, keberhasilan maupun kegagalan, Tuhan Engkau menyambut kami. Engkau memberikan kami tempat peristirahatan, momen kelegaan. Dan biarlah dalam jiwa yang dibarui, kami boleh juga menyambut firman Tuhan. Biarlah kami boleh menerima firman itu dengan hati yang terbuka untuk menerima teguran, nasihat, diperbaiki, diarahkan, dan juga sehingga penghiburan dan kekuatan, pengharapan yang terkandung di dalam janji yang ada pada firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami siap untuk menerima dan hidup dalam pimpinan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Bacaan pertama dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 28 akan dibacakan oleh salah seorang umat. Silakan. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Adapun Yakub ia diam di negeri penimpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, ia masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang dilahirkan pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Apakah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu padaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah di Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, 'Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita melemparkan ke dalam salah satu sumur ini.' Lalu kita katakan, 'Seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu.' Ketika Ruben mendengar hal itu, dia ingin lepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, 'Janganlah kita bunuh dia.' Apalagi kata Ruben kepada mereka, 'Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia.' Maksudnya mereka melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, lihatlah kepada mereka suatu kabilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa daman rasam dan damarada dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah hukumnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat,
Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 22 dan ayat 45b. Saya akan bacakan ayat yang pertama, umat baca ayat yang kedua dan seterusnya ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dan kita teruskan di ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Dan ayat 45b, dan memegang segala pengajarannya, haleluya. Bacaan kedua, saya akan bacakan dari Roma 10 ayat 5 sampai 15. Kebenaran karena iman. Sebab Musa menulis tentang kebenaran kepada hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara firman Allah. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan kalau baik. Artinya saudara-saudara bukan yang lagi di tengah pergumulan. Ya enggak juga ya, pergumulan mah ada aja, tapi kalau ditanya apa kabar ya jawabnya baik begitu ya. Ya hari ini tema kita adalah tentang berkat di tengah pergumulan. Kalau bicara soal pergumulan, siapa sih yang hidupnya enggak ada pergumulan? Ya, mungkin ada saatnya kita merasa hidup kita lagi baik-baik saja, tapi kita pasti pernah mengalami pergumulan. Atau mungkin ke depan, siapa yang tahu, walau tidak mengharapkan, tidak mengundang, tetapi pergumulan itu kadang-kadang datang walau tidak diharapkan, tidak diundang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau bicara soal pergumulan, permasalahan, beban kehidupan, ini opini saya ya, tapi berdasarkan pengamatan saya baik secara langsung maupun membaca berita, melihat di layar handphone, sekarang bukan layar TV ya, layar handphone sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saya boleh katakan bahwa sebagian besar kesusahan yang dihadapi manusia itu lebih sering karena gara-gara dicari sendiri. Atau bukan dicari dengan sengaja, tetapi tingkah lakunya ya yang sedikit demi sedikit yang membawa dia terperosok ke dalam beban pergumulan itu. Ya, saudara-saudara, sekarang ini banyak orang yang bergumul terjebak dengan pinjol atau pay letter dan sebagainya. Yaitu beban berat pergumulan, lalu kita bisa katakan ya orang terpaksa minjem duit karena gajinya nggak cukup, sementara biaya hidup begitu tinggi, begitu besar. Ini pemerintah kemana ini, harga-harga makin mahal, dolar naik walaupun kita belanja nggak pakai dolar, tapi pengaruh ke harga-harga dan seterusnya. Betul, memang ada kondisi-kondisi yang menekan hidup kita. Tetapi sebetulnya kan juga kita udah diingatkan ya soal bahaya pinjol dan sebagainya, tetapi ya itu kan sampai meminjam ke situ itu juga suatu pilihan bebas, tidak dipaksa, tidak ditodong. Sekali lagi saya nggak menyudutkan atau menyalahkan, tetapi kalau kita lihat ada peran kita dalam pergumulan kita. Demikian juga rumah tangga. Aduh, kadang-kadang ada orang ya rumah tangga saya berantakan. Kenapa? Karena saya selingkuh. Kenapa selingkuh? Habis soalnya pasangan saya waktu itu begini begitu dan sebagainya. Ya mungkin benar pasangannya mungkin begini begitu, tidak berguna, tidak menyenangkan, jahat dan seterusnya. Tetapi
pilihan untuk selingkuh itu juga sekali lagi pilihan, bukan dijebak ya, bukan dipaksa. Nggak ada orang selingkuh dipaksa, itu namanya bukan selingkuh kalau dipaksa itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali banyak hal dalam hidup kita memang pergumulan itu awalnya karena kita yang memulai. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat dalam skop yang lebih besar, ya ada sebab-sebabnya. Saya pernah berhadapan dengan anak remaja ya. Anak remaja itu ketika lagi saya khotbah komentar terus ya, sepanjang khotbah dia komentar terus. Lalu ketika saya lagi memberi contoh gitu ya, misalnya tentang Nazi, Hitler di masa Perang Dunia Kedua. Lalu dia malah ini salam Heil Hitler gitu ya. Berdiri ambil mengacungkan tangan. Lalu saya bilang nggak boleh kayak begitu gitu ya. Sesudah kebaktian saya ajak dia ngomong gitu. Kamu tahu nggak kalau itu tuh bahaya loh kamu kalau kayak gitu. Anak ini ngomongnya udah pakai bahasa Inggris. Jadi international school student lah. Saya bilang apalagi kalau kamu nanti mau sekolah ke luar negeri. Kalau di Indonesia mungkin bercandaan kayak gitu nggak masalah. Kamu kalau ke luar negeri bercandaan kayak begitu kamu bisa dideportasi. Ini bahaya, jangan macam-macam. Terus saya bilang saya memang suka rage baiting. Rage baiting tahu ya Bapak Ibu ya. Rage baiting itu tuh cari gara-gara. Jadi misalnya posting komentar atau posting sesuatu di sosial media yang tahu nih kalau dia posting ini orang bakal marah, bakal mengundang komentar-komentar negatif menyerang dia. Tapi dia bilang saya suka rage baiting. Anak cowok ini kecil badannya, padahal dia udah SMA tapi badannya kecil. Terus saya bilang, Kak itu kamu kan kayak gitu, kamu berpikir rage baiting aman ya karena kamu di balik layar anonim. Tapi kalau disamperin orangnya, kamu mau dipukulin gimana? Saya minta maaf aja. Dia bilang, I will just apologize. Ya kalau keburu dimaafin ya, kalau belum keburu dimaafin kamu udah babak, ya maksudnya seperti itu. Tapi terus saya berpikir ya mungkin anak ini ya tadi kan saya katakan ya badannya kecil walaupun dia sudah SMA dan teman-teman remaja juga bilang dia dari dulu kayak begitu memang ya bawel kagak bisa diam. Jadi mungkin ya ketika dia bertingkah yang mencari gara-gara ini kan sebetulnya kan dia mau menunjukkan bahwa dia jangan dipandang remeh loh saya ini gitu ya. Hai saya ada, look at me, saya ada, tolong validasi saya dan sebagainya. Dan ini mungkin seringkali ya itu ya kita tadi contohnya yang terlibat pinjol atau selingkuh. Kalau dicari-cari penyebabnya ya ada. Kalau bisa nyalahin orang lain, ada juga orang lain yang punya kontribusi untuk permasalahan kita ya. Mungkin teman-teman yang ngebully dia waktu dulu, teman-teman yang nganggap dia tadi ya, kalau pinjol itu gaji nggak cukup ya, hidup tinggi, orang tua masuk rumah sakit, ya mau kemana lagi ya, pinjam teman kagak dikasih, apa boleh buat. Memang ada hal-hal yang sifatnya membuat kita terdesak seperti itu. Tetapi ketika kita mau menjadi orang yang berintegritas, orang yang mau belajar dari pergumulan, orang yang mau keluar dari permasalahan, kita harus punya accountability. Akuntabilitas yaitu apa? Bertanggung jawab atas peran kita. Kalau kita lihat kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ya ini saudara-saudara Yusuf ini begundal lah gitu ya, suka melakukan hal-hal yang menyebalkan sehingga bukan menyebalkan, hal-hal yang curang lah, hal-hal yang tidak benar sehingga Yusuf perlu mengadu ke bapaknya akan kelakuan saudara-saudaranya. Mungkin hewan ternak bapaknya itu dijual atau mestinya mestinya kan bertambah gitu ya, tapi mungkin dipotong sendiri buat makan-makan dan seterusnya. Kita nggak tahu kecurangan mereka, tapi itu dilaporkan oleh Yusuf. Tapi kalau kita lihat masalah Yusuf sampai dimasukin ke sumur, dijual, mau dibunuh tadinya sama saudara-saudaranya, ini juga bukan sekedar hitam putih. Ada yang jahat, iri hati, cemburu, ada yang tak berdosa dipilih Tuhan ya sehingga menimbulkan kecemburuan. Kalau kita lihat kan Yusuf ini kan juga agak-agak ya kalau anak zaman sekarang bilang agak-agak songong ya. Dia itu kalau dia mimpi bahwa dia akan menjadi disembah oleh saudara-saudaranya itu dia cerita. Padahal dia anak kesayangan bapaknya aja itu udah sesuatu yang sebetulnya secara alami udah membuat saudara-saudaranya iri. Kalau dia anak sulung kesayangan bapaknya mungkin yang lain iri tapi ya udah lahir belakangan. Itu pun juga tetap aja kadang-kadang bikin iri. Tapi ini dia kan anak yang lahir belakangan. Bapaknya udah punya Ruben, Yehuda, Simeon, Lewi dan sebagainya. Lalu lahirlah Yusuf dari istri kesayangan Rahel.
maka Yusuf mendapat tempat istimewa di hati bapaknya, dan bukan cuma di hati, ditunjukkan. Nah, mengetahui hal itu Yusuf sebetulnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat tadi dikatakan Yusuf itu ketika dikatakan dia umur 17 tahun, dia suka mengembalakan kambing domba bersama dengan anak-anak Bilha dan Silpa. Menarik. Dikatakan anak-anak Bilha dan Silpa. Kenapa? Bukan anak-anak Lea. Karena kita tahu ya, yang istri resmi itu kan Lea dan Rahel. Bilha dan Silpa itu adalah hamba perempuan Lea dan Rahel yang diperbantukan untuk memberi keturunan untuk Yakub, sehingga anak laki-lakinya ada 12. Tetapi walaupun secara resmi semuanya anak Yakub, tetapi dari sistem hierarki tentunya berbeda nih, anak istri sah dengan anak gundik. Ini karena Bilha dan Zilpa ini statusnya kan hamba, ya gundik gitu ya. Walaupun anaknya dihitungnya tuh milik Yakub, tapi ada perbedaan. Nah, artinya yang memusuhi Yusuf itu adalah anak-anak Lea, ya, anak-anak istri sah lah kurang lebih. Yang mungkin juga ibunya Lea juga turut memberi bensin, memberi minyak untuk kebencian, kemarahan, kecemburuan ini. Ya, karena memang antara Lea dengan Rahel juga sudah ada persaingan, persaingan antar saudara sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dalam skema yang lebih besar, ya memang tidak ada yang sepenuhnya salah. Ya, kalau anak-anak Lea itu iri, cemburu, ya kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan. Kalau kita menyalahkan Yakub juga, sebetulnya Yakub juga mau mengatakan, lagian saya mau cuma istri satu, kenapa dikasih istri banyak begini, ini kan juga bukan salah saya ya. Kalau kita mau saling salah-salahan, yang salah selalu orang lain. Nah, Yusuf ini sebetulnya udah ada kesadaran bahwa dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, makanya dia bergaulnya sama anaknya Bilha dan Silpa yang mungkin lebih, walaupun lebih tua abangnya, tapi ya udah nggak bisa terlalu berkuasa atas Yusuf. Nah, tetapi ketika Yusuf disuruh Yakub untuk menengok semua abang-abangnya termasuk anak-anak Lea, dikatakan apa? Dia datang pakai jubah yang bagus, yang mahal, yang dibuatkan khusus untuk dia. Ini kan sebetulnya kan menyebalkan juga ya. Udah tahu, artinya Yusuf kan udah tahu kalau abang-abangnya nggak suka, dia bukannya innocent, tidak tahu, naif, dan ini abang-abangnya munafik, tau-taunya sebetulnya nggak suka. Nggak, dia udah tahu kok kalau dia nggak disukai. Tapi dia datang dengan petantang-petenteng, pakai baju yang menambah kayak ibaratnya kalau luka tuh digaremin jadi perih untuk abang-abangnya. Nah, di sini kita lihat ya, tadi seperti anak remaja tadi mungkin gitu ya. Kalau misalnya suatu saat dia dibully atau kenapa, dia cari gara-gara. Saya nggak mendoakan itu tentunya ya, dan tidak mengharapkan. Tetapi ini seringkali kita tuh masalah-masalah yang kita lakukan itu tuh ada peran kita juga di dalamnya. Mungkin misalnya kita dimusuhi sama keluarga pasangan ya, mertua ipar musuhi gitu ya. Aduh, ini salib yang harus kupikul ya, kan menikah seumur hidup, ini mertua masih sehat lagi kan, umurnya masih panjang nih, tapi jahat banget sama saya gitu. Kadang-kadang kita merasa kita ini sebagai korban, dapat mertua yang tidak ideal nih, mertua yang kejam. Padahal mungkin ada juga tingkah laku kita yang membuat sesuatu yang mestinya bisa damai atau tidak terlalu panjang urusannya jadi panjang karena kita juga. Dan ini yang seringkali kita nggak mau take responsibility, mengakui bahwa ada peran kita di situ. Nah, tapi kalau kita lihat ini sisi yang lain ya, sisi orang-orang yang terzolimi, dalam arti anak-anak Yakub yang lain, menurut saya mereka justru sebetulnya posisinya terzolimi. Mereka mungkin ya katakanlah anak-anak begundalan gitu ya, suka berbuat curang dan sebagainya, mungkin juga melakukan kekerasan karena adik sendiri ditangkap, dicopot bajunya, dimasukin ke sumur. Itu kan perilaku bully ya, perilaku perundungan dan penuh dengan kekerasan, bahkan berpikir mau membunuh. Ya, dan mereka ini juga masuk golongan orang yang tidak berpikir panjang. Bayangkan mereka berpikir mau membunuh adiknya, lalu nanti mau bohong sama bapaknya, itu gimana sih, kok nggak mikir ya? Nggak mikir kalau ketahuan bunuh orang tuh nggak mikir. Dan ini membuat saya juga teringat sama cerita berita yang baru saja terjadi ya, tentang anak-anak remaja yang ditegur sama satpam, nggak boleh coret-coret. Lalu yang mereka lakukan, satpamnya mereka ikat, mereka pukulin, lalu mereka masukin ke danau. Itu kan kok nggak mikir ya, maksudnya
Apa sih, apa yang ada di pikiran mereka. Nah, tapi ada banyak juga orang yang seperti ini. Orang-orang yang berbuat kejahatan. Kalau Yusuf itu kan tadi kan berbuat tidak sensitif, tidak bisa punya kepekaan sosial ya. Jadi mungkin tuh seperti udah tahu ekonomi lagi susah tapi posting flexing gaya hidup mewah ya. Atau di depan saudara-saudara yang hidupnya juga pas-pasan kita pamer, lalu ntar kalau saudara mau pinjem uang dulu kita enggak, bukan tanggung jawab saya gitu ya, membuat sakit hati dengan walaupun nggak salah kan bukan tanggung jawab saya nyokolahin anak dia, siapa suruh punya anak banyak, tapi karena kita udah pamer di depan dia ya itu kadang-kadang ini kalau Yusuf dia perilaku mengundang walaupun nggak salah tapi mengundang, cari gara-garanya seperti itu. Ada juga orang yang hidupnya penuh masalah seperti anak-anak Yakub karena nggak berpikir panjang. Emosi saat itu juga dilakukan. Hati penuh dengan iri dengki saat itu juga ngatain orang, memfitnah, ya atau kadang-kadang kalau zaman sekarang itu orang seringkali berantemnya gara-gara postingan ya, status WhatsApp, postingan sosial media ya, lagi kesel langsung posting. Nyindir-nyindir begitu kan, lalu di screenshot sama orang, dijadikan bahan barang bukti sehingga jadi berantem. Ya, jadi kadang-kadang ini orang-orang yang berpikir panjang, emosi ini bukan berarti soal bunuh orang atau ngegebukin orang, bukan. Tapi cara kita posting atau mungkin emosi sesaat lalu belanja barang-barang yang tidak diperlukan. Ya, atau tadi emosi sesaat lalu langsung ya udahlah pay later lah, bayarnya entar lah, kumaha engke lah, udah kita pikirin nanti aja, ntar Tuhan yang menyediakan. Kalau udah kayak gitu Tuhan dibawa-bawa ya. Nah, ini ada orang-orang yang punya masalah itu tuh karena begitu, nggak berpikir panjang, pokoknya lihat aja nanti. Tetapi masalah itu jadinya tercipta karena kita tidak berpikir panjang. Nah, ada juga orang yang hidupnya penuh dengan pergumulan permasalahan, ini mungkin serupa dengan Petrus. Bapak Ibu saudara-saudara, Petrus dan kawan-kawannya ada di dalam perahu. Tengah malam dikatakan jam 3 itu, jam 3 dini hari itu mereka diamuk badai. Mungkin bukan jam 3 diamuk badainya udah dari sebelum-sebelumnya, tapi jam 3 pagi Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Nah, ini kalau kita pernah ada di dalam kapal yang terkena ombak tinggi ya, atau mungkin nonton film ya, ini kan misalnya kayak film The Odyssey gitu kan, kemarin itu apalagi kalau yang nontonnya layar NMAX itu kan merasa mabuk laut deh gitu ya ketika kapal itu ngamuk. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sendiri juga pernah waktu itu naik kapal dari Pulau Seribu itu yang airnya tuh udah sampai ke jendela karena sampai mesin kapal udah dimatikan, airnya udah sampai ke jendela, pokoknya nggak bisa jalan karena tinggi. Tapi itu belum seberapa dibandingkan tentunya dengan badai yang dialami oleh Petrus dan teman-teman. Kalau lagi kayak begitu, ada nggak yang berpikir mau keluar dari kapal? Sekalipun di dalam kapal mabok laut dan kapal itu bisa karam, tapi ada nggak yang berpikir mau keluar dari kapal? Apalagi ketika mereka berpikir tadinya Yesus itu pernah katakan itu hantu. Ya memang kan nggak kebayang ya ada orang jalan di atas air. Jadi kalau ada sosok seperti manusia berjalan di atas air ya kita mikirnya ya itu hantu atau mungkin Grim Reaper atau apalah gitu kan. Tapi Petrus malah memilih untuk keluar dari kapal untuk membuktikan benarkah itu Tuhan Yesus. Untungnya benar saudara-saudara. Tapi seringkali kita juga nih seperti Petrus masuk dalam masalah itu karena kita menantang iman kita. Maksudnya baik. Ya. Tetapi sebetulnya kita sedang menantang atau mencobai iman kita. Karena Petrus ternyata dia bisa jalan di atas air, ya kuat untuk beberapa saat, tetapi ketika dia mulai mengamati angin yang dahsyat ini, dia mulai takut dan mulai tenggelam. Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kadang kita mencobai iman kita dengan maksud, ya kita melihat ada orang, iman kita belum cukup kuat, tapi kita bilang, saya mau nolong dia, mau menemani dia. Ini saya katakan mungkin kalau dalam konteks anak remaja kan kadang-kadang anak remaja kan nggak boleh pilih-pilih teman. Kalau punya teman yang nakal, yang bermasalah, justru kadang-kadang yang kayak begitu tuh yang butuh teman ya. Jangan justru dimusuhin ya, atau teman yang kayaknya kok nggak populer, justru itu harusnya ditemenin. Itu panggilan
orang Kristen kan gitu ya, menjadi sahabat bagi orang yang justru membutuhkan sahabat, bukan yang menjadi sahabat buat orang populer. Itu mah semua orang juga mau. Tapi juga kan harus tahu ya, kalau misalnya anak remaja ada temennya tuh bermasalah, candu narkoba, ya pokoknya troublemaker, lalu dia bilang aku mau menemani dia lah supaya dia kembali ke jalan yang benar. Tapi imannya sendiri belum kuat. Bapak Ibu kalau punya anak remaja seperti itu sebagai orang tua kan tentu akan mengatakan ya jangan. Ya walaupun niatmu baik, hatimu tulus, memang kamu mau berteman dengan dia, tapi kalau kamu kuat bisa narik dia ke jalan yang benar. Yang ada seringkali kan malah jadi terbawa ke pergaulan yang keliru. Itu ya. Dan kadang-kadang kita sebagai orang dewasa juga mencoba iman kita dengan seperti itu. Saya nggak mengatakan untuk kita menutup hati, tidak peduli, tetapi kita harus tahu batasannya. Ada orang yang misalnya jatuh dalam perselingkuhan gitu kan, karena melihat teman kantornya atau mungkin teman gereja atau siapalah gitu ya, wah dia itu mengalami KDRT, diabaikan ditinggal suaminya padahal punya anak masih kecil-kecil, kasihan ya. Ya udah deh pulang kantor sekalian dianterin ya. Mungkin nanti anaknya butuh uang sekolah atau apa, dibantuin. Awalnya maksudnya baik. Tapi kan yang kayak begini-begini kita tahu ya ceritanya kemana nanti ujung-ujungnya ya, muncul perasaan. Yang satu merasa diperhatikan, yang satu merasa dibutuhkan, sehingga terjalinlah cerita yang seharusnya tidak terjalin. Ini seringkali ini contoh ya, ini mungkin ada contoh-contoh lain, bukan soal asmara, bukan soal perselingkuhan, tapi soal kita ini harus tahu batasnya. Tuhan bisa membuat Petrus berjalan di atas air, betul. Tetapi Petrus sendiri yang hatinya masih mudah terpengaruh kanan kiri, sehingga ketika dia sudah bisa berjalan di atas air, dia malah tenggelam. Tuhan bisa memakai kita untuk menolong orang siapa saja ketika hati kita tulus, betul. Itu bukan berarti kita tuh jadi nggak mau nolong orang karena terlalu manajemen risiko terlalu kita pikirkan, bukan begitu juga. Tetapi kita juga harus mengenal diri kita dan kita juga harus tahu batasan-batasannya. Tuhan memberikan kita juga hikmat ya. Misalnya contoh kalau tadi seorang bapak melihat teman kantornya yang ditelantarkan suami dan sebagainya, kalaupun mau menolong mungkin bisa menolong dengan cara melibatkan teman-teman kantor yang lain misalnya ya, atau mungkin melibatkan istrinya. Nggak harus dia sendiri yang menolong langsung. Ini contoh. Sehingga kita punya batasan. Jangan mencobai diri sendiri. Nah, tetapi puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun pergumulan kita, entah mungkin kita gara-gara seperti Yusuf yang cari gara-gara karena tidak sensitif dengan keadaan, atau kita seperti anak-anak Yakub yang lain yang bikin masalah karena hati kita penuh dengan keirian, perasaan terzolimi, tidak adil. Atau mungkin kita seperti Petrus yang maksudnya ingin menunjukkan imanku yang kuat, relasiku dengan Tuhan, tetapi ternyata kita masih mudah tenggelam ketika angin bertiup. Kabar baiknya adalah Tuhan tetap bekerja dalam pergumulan-pergumulan kita. Bahkan bisa dikatakan Tuhan tetap bekerja di dalam kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dalam Mazmur tadi dikatakan ya, apa yang akan terjadi kemudian dengan Yusuf ya, dikatakan ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri, diutusnya seseorang mendahului mereka, Yusuf dijual menjadi budak. Yang dirancangkan oleh saudara-saudara Yusuf itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan mereka rancangan orang dengki, orang iri, orang benci. Menjual Yusuf juga itu by accident. Kebetulan tadinya mau ditinggalkan di sumur, kebetulan ada saudagar pedagang dari suku Ismail lewat, dijual dan dibawa ke Mesir. Itu juga mereka nggak tahu kan, apa ke Mesir, apa kemana, pokoknya dijual, sudah mereka dapat duit. Tetapi ternyata itu bagian dari rancangan Tuhan, bahwa Yusuf dengan mimpinya dia akan menjadi orang besar, itu terjadi melalui cara seperti itu. Kesalahan Yusuf, kesalahan saudara-saudaranya dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Tapi bukan berarti ini alasan ya, kita lalu mengatakan gak apa-apa saya bikin salah, kan Tuhan bisa pakai kesalahan saya untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Bukan, kenapa? Karena kita akan tetap menderita. Ya memang Tuhan memakai apa yang terjadi pada Yusuf untuk menggenapi rancangannya.
Tetapi kan Yusuf menderita. Saudara-saudaranya juga tidak damai sejahtera. Yakub pun juga patah hati, hancur hatinya kehilangan anaknya. Jadi jangan berpikir ya nggak apa-apa lah, salah aja, jalanin aja dulu, ntar juga kalau salah Tuhan akan bekerja, Tuhan akan benerin. Karena memang rencana Tuhan akan tercapai, tapi kitanya kan akan menderita. Ya kecuali kalau Bapak Ibu suka hidup penuh dengan drama, penderitaan, ya itu silakan lah, itu mungkin ada ya orang yang kayak gitu ya. Kalau hidup terlalu lurus tuh bosen gitu ya. Jadi saya suka keributan, saya suka keramaian gitu ya. Ya itu terserah lah. Tapi juga perlu diingat ya, ketika kita salah pilih, yang menderita itu bukan cuma kita. Ya, yang menderita itu juga orang-orang dalam hidup kita. Jadi tetaplah berhikmat. Jangan mencobai diri, jangan membuat pergumulan itu demen datang ke hidup kita. Tetapi kalau sudah terjadi kesalahan, kalau sudah telanjur, serahkan kepada Tuhan. Ketika murid-murid berada di dalam perahu di tengah badai, kan juga itu bukan maunya mereka. Tuhan yang menyuruh mereka untuk menyeberang duluan. Artinya itu juga bagian dari rencana Tuhan. Ini ada juga ya pergumulan yang memang terjadi seperti yang dialami murid-murid. Tuhan yang menyuruh mereka untuk pergi duluan, nanti dia menyusul. Artinya kan Tuhan yang tahu timingnya, Tuhan juga yang tahu akan terjadi badai. Dan Tuhan mengizinkan badai itu dialami oleh mereka. Jadi ada juga memang badai kehidupan yang terjadi karena memang itu harus kita alami. Tetapi di sini poin yang penting adalah dikatakan bahwa 2 kali ada kata segera. Ketika Tuhan datang segera, dan mereka ketakutan ya, itu Tuhan tuh di ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan yang kedua, ketika Petrus mulai tenggelam dan berkata, Tuhan tolong aku tenggelam, segera dikatakan, ada kata segera lagi, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan menolong. Bapak Ibu saudara-saudara, artinya Tuhan kita juga bukan Tuhan yang berlambat-lambat bekerja, menolong, turun tangan dalam kehidupan kita. Bahkan tidak menunggu badai tenang, Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita berpikir tuh Tuhan tuh baru bekerja kalau badai sudah reda. Tetapi Tuhan bekerja selagi mereka ketakutan, Tuhan segera berkata, ini aku, jangan takut. Ketika Petrus tenggelam, Tuhan segera mengulurkan tangan. Memang abis itu sambil ditegur gitu ya. Hai kamu orang yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang? Tetapi bahkan ketika badai itu masih mengamuk, ketika pergumulan kita masih bertumpuk-tumpuk, Tuhan sudah bekerja. Kadang-kadang mungkin kita gak merasa karena badainya masih menyita perhatian kita. Tapi percayalah bahwa saat itu Tuhan sudah berada bersama dengan kita. Dan ketika badai itu reda adalah ketika Tuhan masuk ke dalam perahu. Artinya ketika Tuhan yang memegang kendali. Seringkali dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita itu tidak kunjung selesai karena kita yang masih mau terus pegang kendali. Dengan cara kita, dengan pemikiran kita yang terbatas, bahkan dengan akal-akalan kecerdikan kita yang seringkali seperti sebuah kecurangan. Ya sama juga ya, another problem we create. Jadi kita lagi cari gara-gara lagi karena ada masalah, kita cari cara dengan cara yang juga curang, lompat sana, jalan pintas dan sebagainya, sehingga masalahnya bukannya selesai malah makin besar. Badainya bukannya reda malah makin mengamuk. Maka biarlah Tuhan masuk ke dalam perahu. Biarlah Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ketakutan kita, kesalahan kita, penyesalan kita. Tapi dalam sikap bertobat. Bukan dalam sikap, Tuhan tolong beresin. Karena saya udah bingung. Tapi lalu kemudian kita bikin dosa lagi. Jatuh lagi ke lubang yang berbeda. Mungkin bukan lubang yang sama. Ketika kita berserah kepada Tuhan, adalah ketika Tuhan yang mengatur, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Dan dikatakan ketika badai itu reda, maka murid-murid pun menyembah, sungguh engkau adalah anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, tujuan dari semua pergumulan hidup kita itu bukan supaya kita punya cerita dan supaya pada akhirnya cerita kita bahwa kita menang. Ya kayak film-film gitu ya, walaupun ada masalah ujung-ujungnya kan happy ending. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah supaya kita menjadi percaya dan semakin percaya kepada Tuhan.
Banyak anak muda sekarang tidak lagi percaya, mungkin bukan cuma anak muda ya, tapi saya menghadapi banyak anak muda yang sekarang mengatakan saya itu ateis lah atau agnostik, saya nggak percaya Tuhan. Dan mereka bilang ya karena saya mempertanyakan, ya saya udah baca Alkitab, saya mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Ya betul, memang kalau kita mengenal Tuhan hanya dengan membaca Alkitab, berdiskusi, apalagi bicara soal dogma, perbedaan gereja dan sebagainya, memang ujungnya kita jadi berpikir ini agama ini buatan manusia, penuh dengan kekurangan, penuh dengan konflik di dalamnya juga. Nggak menarik. Dan Tuhan itu, ujung-ujungnya Tuhan itu juga kayaknya buatan manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa saya katakan anak muda? Karena seringkali anak muda, apalagi yang privilege ya, yang hidupnya relatif, nggak pernah kekurangan, semua selalu tersedia, orang tua juga baik-baik dan sebagainya. Memang seringkali hidupnya nggak ada masalah, jadi nggak pernah kepepet. Tapi seringkali ketika kita mengalami pergumulan, kita benar-benar udah mentok di titik nol, modalnya benar-benar modal dengkul, artinya modal berlutut dan berdoa. Di situ mau nggak mau kita akan mengatakan, Tuhan saya nggak punya apapun, saya hanya punya iman, percaya, mengandalkan Tuhan untuk bisa melewati permasalahan ini. Dan sekali lagi ini bukan soal jawaban permasalahannya atau kemenangan-kemenangan kita. Tapi pada saat kita menjadi semakin percaya bahwa Tuhanlah yang punya kendali atas hidup kita, Tuhanlah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar, untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita dari kesusahan yang kita ciptakan sendiri. Disitulah berkat yang sesungguhnya dalam pergumulan-pergumulan kita. Tentunya kita tidak perlu menunggu sampai kita susah ya baru kita percaya kepada Tuhan. Tapi kesusahan itu bagian dari kehidupan manusia. Maka dalam kesusahan, dalam pergumulan kita, biarlah kita sungguh-sungguh semakin berserah pada Tuhan, dan biar Tuhan yang berkuasa pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan kehidupan yang berat, pergumulan kehidupan yang rasanya tanpa jalan keluar. Kami berdoa Tuhan bagi mereka, bersama dengan mereka, agar kiranya dalam pergumulan yang berat mereka boleh melihat tangan Tuhan yang terulur, Tuhan yang tidak berlambat-lambat tapi segera menolong dan sedang bekerja dalam hidup mereka. Sehingga biarlah melalui pergumulan iman percaya mereka boleh semakin dikuatkan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa dan negara kami pun juga sedang dalam pergumulan, krisis kepercayaan pada pemerintah, krisis kepercayaan di antara sesama warga, kriminalitas yang meningkat kembali, kemiskinan, jurang kemiskinan yang semakin melebar dan tajam.
Dan ada begitu banyak krisis moral dan kemanusiaan yang terjadi di tengah bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar di dalam krisis ini kami boleh semakin berserah kepada Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh memohon Tuhan, biarlah Engkau yang pegang kendali atas bahtera Republik Indonesia ini. Biarlah Engkau yang memimpin, mengarahkan kami untuk hidup dalam keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh menyelamatkan bangsa ini Tuhan, dan memberikan kami masa depan yang baik, dengan pemimpin juga yang baik, yang takut akan Tuhan, yang punya hati untuk rakyat, yang punya kemampuan dan kemauan untuk bekerja melayani segenap rakyat. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GKI Karbela. Biarlah kiranya Engkau berkati persekutuan persaudaraan di antara kami, sehingga dalam iman, kasih, dan pelayanan kami bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Kau juga berkati Pendeta Martinus Stefanus dalam memimpin, menggembalakan jemaat-Mu bersama dengan rekan-rekan penatua dalam kemajelisan. Berikan mereka juga kemampuan, sukacita, kesehatian dalam melayani dan memimpin jemaat-Mu di GKI Karbela ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, dalam perawatan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga, saudara, kerabat, pasangan yang mendampingi mereka yang sakit. Tuhan berikan juga kekuatan, kesehatan, dan kesabaran, serta kemampuan untuk mendampingi, merawat saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan pribadi kami Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau tahu apa yang kami rindukan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan cara-cara kami sendiri, tetapi semata-mata dengan rencana pemeliharaan, penyediaan Tuhan, kami boleh mendapat jawaban atas kerinduan dan kebutuhan kami. Kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pelayanan persembahan, surat 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat diberikan juga melalui Bank BCA, nomor rekening 23030010042, atas nama Jalan Gereja Karbela, Jalan Anggrek Raya nomor 4A, cabang Kalimalang. Juga bisa dengan QRIS. Mari kita menyanyikan lagu pujian, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Karena Tuhan berpesan bahwa
kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah menyertai kehidupan kami. Bapa senantiasa hadir dalam suka maupun duka untuk menyatakan kasih-Mu bagi kami. Saat ini dalam ungkapan syukur atas berkat penyertaan-Mu, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa melihat kesungguhan hati kami, dan biarlah persembahan ini dapat dipergunakan oleh gereja-Mu di GKI Karbela, menjadi saluran berkat bagi jemaat dan sesama yang membutuhkan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber segala berkat. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih asu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau lelah? Salib yang kau pikul menantang berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih damai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kebaktian telah selesai. Mari kita bersatu teduh sejenak.